Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih hadirin yang dimuliakan Allah. Kita mulai pada hari ini. Pada malam hari ini kita mulai apa yang sebelumnya istirahat. Jadi kita mulai pada malam hari ini, semoga taklim pada malam hari ini dan selanjutnya istiqomah terus sehingga pelaksanaannya jamaahnya semakin banyak. Untuk itu mari kita mulai dengan membaca surat Al-Fatihah dan kita menuliskan membaca doa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa ahli baiti wa tabi'in lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa ummatihi ajma'in. At-tahiyyatul mubarakatus shalawatu tayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amma ba'du. Hadirin bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita masih diberikan umur, masih diberi kesempatan, diberi hidayah dan diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa sama-sama hadir di tempat yang insyaallah mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala.
Kita sudah mulai tidak merasakan lagi nikmatnya gaung-gaung baca Al-Quran. Bagaimana ketika Quran dikumandangkan di setiap masjid ba'da tarawih dengan penuhnya orang yang membaca tadarusan. Kemudian qiyamul lail sedikit demi sedikit sudah mulai bermalas-malasan. Tidak seperti bulan Ramadan mungkin jam 3:30 udah bangun masih bisa tahajud. Kalau sekarang mungkin agak mepet subuh lah, bahkan subuh duluan kita baru bangun. Ya, karena ini pergeseran waktu ini membuat kita semakin jauh dari energi Ramadan. Tapi saya lihat jamaah mushola al-muhajirin semakin bertambah takwanya. Ya, dan dari wajahnya ini ya, hanya Ramadannya dapat Lailatul Qadar semua gitu. Amin. Ya. Orang ketika Ramadan begitu sibuk mencari Lailatul Qadar, di mana Lailatul Qadar? Ada yang sampai itikaf di Istiqlal, ya. Ada yang diitikaf di Masjid Al-Jabar. Di mana tuh Al-Jabar? Bandung. Di Bandung. Sampai itikaf jauh ke Bandung. Ada yang itikaf jauh lah ke masjid-masjid yang lain yang punya pemegang. Tidak salah, karena mungkin dengan indahnya masjid bisa menjadikan dirinya lebih khusyuk karena keindahan masjid. Memang taraf kita ini sholat khusyuk ke bawah gitu. Kalau imamnya bacaannya mungkin suaranya, bukan bacaannya, suaranya indah sehingga kita terhanyut dengan suaranya. Berarti ini khusyuk bukan karena Allah, tapi karena suara. Ya kan gitu model kita masih kelas itu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Kayaknya ke bawah suasana kamu. Bukan terbawa oleh maknanya, bukan terbawa kepada madhab kepada Allah, tapi justru kita berhenti kepada nada yang disuarakan. Sama kalau kayak kita ini mendengarkan musiknya gak usah ada nyanyiannya, gak usah, tapi nadanya sedih, kita keikutan melo, kita terbawa, terhanyut dalam alunan nadanya. Ya contohnya gitaroh, ya udah pernah saya ceritakan tuh. Jadi musik ini nggak ada suaranya, nggak cerita tentang kesedihan, nggak ada a i u e o nya, nggak ada kata dan kalimatnya, tapi nadanya sedih. Ya kayak wah itu udah nangis dengan musik doang. Berarti dia terhanyut dengan nada. Makanya orang banyak yang itikaf Ramadan itu mencari masjid yang indah, ya, mencari masjid-masjid yang megah, mungkin supaya membangkitkan kekagumannya kepada sesuatu yang eksotis, sesuatu yang indah, sehingga dia bisa merasakan keindahan Allah. Makanya kalau melihat masjid indah, jangan berarti kagum di masjidnya, karena masjid buatan manusia. Siapa yang jago ngegambarnya, jadi yang jago nanti bikin masjidnya diperindah. Bapak-bapak pernah lihat masjid di Kalimalang, pom bensin? Nah enggak? Lihat Masjid Tambun Pak. Jadi kita di Kalimalang ada pom bensin, ada masjid megah itu. Pom bensin punya masjid megah. Masya Allah. Ini tembok kanan kirinya kayak gini nih, nyala Pak. Dari marmernya nyala, warnanya gold, warna emas. Pinggirannya juga emas. Di depannya itu ada kayak payung-payung di Madinah. Bapak belum ada pernah sana? Belum
Cuma di sana ada masjid, kalau mampir isi bensin di situ itu ada masjid megah. Pintunya aja Pak tebal banget dari kayu jati. Ada ukiran Asmaul Husnanya. Wah, kata saya ini masjid luar biasa. Yang punya pom, punya duit banyak, dia bikin masjid. Bahkan makam yang punya pom bensinnya ada di situ, di bawah, di ruang bawah. Dan itu makamnya bagus kayak makam wali ya. Makamnya bagus, terbuat dari marmer, ada bangku orang ziarahnya, ada raknya, ada bunga-bunganya segala macam. Nah, mungkin orang ketika melihat masjid yang indah, karpetnya empuk, bisa memacu dia mungkin tambah khusyuk. Tapi kalau orang yang sudah khusyuknya tidak melibatkan keindahan apapun, karena yang maha indah hanyalah Allah, dia bisa itikaf di masjid mana saja, dia bisa itikaf di karpet model apa saja. Jadi enggak, orang itikaf di sana karpetnya empuk banget, berhenti di situ. Yaitu cerita masa-masa kita melewati bulan Ramadan. Jadi, di sana itikaf enak banget, kenapa? Dibagi nasi buknya, lauknya enak-enak buat sahur. Nah, ada yang begitu, ya. Jadi itikaf mencari Lailatul Qadar. Lailatul Qadar tidak usah dicari, Pak. Di dalam diri kita sendirilah itu Lailatul Qadar. Ya, malam penentuan kita mau bertambah takwa atau tidak, tentukan oleh diri kita sendiri. Karena kalau terpaku dengan malam, dengan waktu malam begini, tidak semua negara, tidak semua wilayah dapat malamnya sama. Mungkin di sekarang di Mekah bukan jam 6 ini, bukan jam setengah 7. Di Mekah jam berapa nih? Beda 5 jam lah ya. Jam 1 ya Pak? Ya setengah 2 ya. Jam setengah 2 siang. Kalau di sini Lailatul Qadar berarti di Mekah belum, kan udah malam sudah siang. Kalau ukurnya malam, maka Lailatul Qadar itu gimana caranya nih? Berarti malaikatnya mencol-mencol terus. Mau malaikat Jibril turun di geraha nih, karena udah malam. Mekah kan belum, baru malam 5 jam kemudian berangkat lagi ke Mekah, baru dibagi Lailatul Qadar. Maka Lailatul Qadar itu adalah penentuan diri kita mendekatkan diri lebih baik atau mau tetap saja seperti tahun-tahun sebelumnya. Mudah-mudahan Bapak Ibu para jamaah semuanya bulan Ramadan ini mendapatkan derajat takwa dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan takwa itu kan banyak. Ciri-cirinya orang bertakwa di surat Al-Baqarah awal aja disebutin. Alladzina yu'minuna bil ghaib, yaitu orang-orang yang mengimani, orang-orang yang percaya betul dengan adanya perkara gaib. Apa isinya perkara gaib yang diceritakan di dalam Al-Quran? Bisa jadi perkara gaib itu kalau mungkin kita berpikir kuntilanak, ya, tuyul, genderuwo, bukan itu. Yang dimaksud mempercayai perkara gaib di dalam surat Al-Quran itu perkara-perkara yang ada di dalam syariat, seperti alam barzakh, itu termasuk alam gaib. Mungkin sekarang kita udah jarang mendengarkan cerita alam barzakh. Bagaimana cerita alam barzakh? Oh, di alam kubur tuh ada orang yang mendapat nikmat, ada orang yang mendapat siksa. Itu aja tahunya udah. Apakah bisa ahli kubur pulang ke rumahnya? Nah, kita belum kaji. Bisa apa enggak itu? Jadi orang yang sudah meninggal dunia itu pulang ke rumahnya, nengokin rumahnya. Bisa apa enggak itu? Angel ini wilayah-wilayah rahasia, wilayah gaib. Tapi kalau melihat kitab yang ditulis oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah mengatakan bahwasanya ruh itu ada yang diberikan izin oleh Allah untuk pulang ke rumahnya di hari yang berbeda. Ada yang diizinkan Senin, ya berarti dia balik ke rumahnya Senin. Ada yang diizinkan Selasa, berarti dia balik ke rumahnya hari Selasa, nengokin keluarganya. Ada yang Jumat, ya ada. Cuman kan di sholawatan yang terkenal malam Jumat doang kan? Bayang sholat sih, yang saben malam Jumat ahli kubur mulai nang rumah
Qayyim al-Jauziyah. Kalau melihat saudaranya, ternyata anak-anak saya ditinggalin saya, nggak pada sholat, anak-anak ditinggalin saya malah ribut urusan warisan yang malah sepiro, tapi musuhannya, masya Allah sampai gontok-gontokan, bisa saling membunuh. Sedih kalau kubur. Nah itu termasuk perkara gaib. Siapa orang bertakwa? Orang bertakwa itu yang percaya, meyakini, mengimani adanya perkara gaib, termasuk alam barzah. Apakah di alam barzah hanya isinya ada dua, disiksa dan isinya diberikan nikmat? Tidak, ada juga yang hanya ditidurkan oleh Allah sampai hari kiamat. Jadi orang oleh siksa, orang oleh nikmat, tapi dalam keadaan tidur sampai hari kiamat. Dia tidur aja. Yang mendapatkan nikmat bagaimana? Yang diberikan hidangan oleh Allah. Kemudian dipersilahkan untuk membantu orang-orang yang hidup. Tapi kita walakin la yashkurun, kita tidak pernah merasakan bagaimana orang-orang yang telah meninggal dunia membantu urusan orang yang hidup. Wah itu ceritanya panjang lah. Nanti babnya lain lagi ya. Itu bab mistis, bab alam gaib. Itu tapi termasuk daripada orang yang bertakwa, meyakini adanya perkara gaib. Pahala gaib apa enggak? Gaib. Pahala gaib. Alhamdulillah gaib. Kalau nggak digaibkan kita repot. Ya, kalau pahala diwujudkan oleh Allah kita repot. So, berapa pahalanya orang yang mensolati jenazah? Berapa pahala yang didapat karena kita mensolati satu jenazah? Orang kalau sholat jenazah atas satu mayit, pahalanya itu 2 kali gunung Uhud berupa emas. So, baru sholat dikei emas berapa? 2 kali gunung Uhud. Mau pakai apa ngangkutnya ke rumah? Untung enggak gaji. Dan pahalanya umpama apalagi itu yang berupa emas-emas begitu. Pahalanya orang yang sholat sunnah qobliyah subuh, ya kan? Pahalanya berapa? Pahalanya dunia dan seisinya. Wah, berebutan terbang. Oh ini mau punya saya, dunianya ini punya saya gitu. Itu enggak diwujudkan secara nyata, tapi digaibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang sholat sunnah qobliyah subuh 2 rakaat, dia lebih kaya daripada orang yang punya Lamborghini. Dia punya dunia dan seisinya. Ya kan? Amerika punya siapa? Punya dia. Ya kan? Benua Amerika, benua Nusantara punya siapa? Punya dia. Semua kekayaannya Bill Gates punya dia. Kekayaannya siapa yang punya Facebook tuh? Punya dia. Siapa? Nah itu Mark Zuckerberg yang itu ya. Nah, itu yang punya Facebook. Itu banyak kan dia ya? Itu banyak. Punya kita. Kalau kita melaksanakan sholat subuh sholat sunnah qobliyah subuh 2 rakaat, masya Allah. Jadi itu perkara gaib. Pahala perkara gaib, neraka ini masih gaib. Nanti nyata di akhirat akan nyata. Makanya banyak orang-orang yang ketika di akhirat dia menyesal tidak percaya dengan adanya akhirat. Ternyata ada akhirat. Sama seperti bayi yang ada di dalam kandungan, terus kita bisikin di luar bisikan. Nah, nanti kamu akan hadir di alam dunia. Di alam dunia tuh orangnya macam-macam, banyak barang-barang. Makan aja kamu harus usaha. Kamu nanti harus ikhtiar. Banyak ujian yang terjadi di alam dunia. Di perut itu ongkong. Gak mungkin ada alam yang seperti itu. Bapak yang bisa ngomong ya. Ini alamnya begini aja. Makan tinggal nyedot dari darah ibu, napas tinggal numpang dari pernapasan ibu. Gak ada alam yang seperti itu. Begitu perocot di alam dunia, kaget perocot ya Allah. Berarti benar ini alam orang udah beda-beda. Ini alam mau makan aja harus usaha. Bayi usaha enggak? Usaha dong, usaha. Kalau sudah terjun ke alam dunia ada usaha. Minimal nangis,
eo, kalimat yang yang jelas dengan satu bahasa, tapi dengan kasih sayang ibu memahaminya. Oh ini kegerahan, kipasin. Oh ini haus, minum. Oh ini ternyata pegel, dipindahkan posisinya. Oh ibu ngerti, ya. Sama kucing juga Pak, nggak pernah ngomong pengen makan ya meong, mau minum ya meong, ketakutan meong, senang meong. Tapi bisa kerasa ya, ini kucing lagi lapar kayaknya. Kerasa nggak? Kalau ada kucing yang meong, oh lapar nih. Terus ketemu kekasihnya tuh kucing, mau kawin nih kucing ini. Nah kita ngerti. Padahal kita nggak tahu bahasa kucing apa. Kok bisa ngerti dari mana? Itu yang namanya bahasa rasa. Nah, jadi kalau doa mah pakai bahasa rasa aja. Kalau doa jangan terlalu banyak bahasa verbal, bahasa mulut, tapi pakailah bahasa rasa. Karena Allah nyambung dengan rasa kita. Banyak yang doa umat kami, ya banyak yang doanya umat kami. Ya, maksudnya umat kami itu lanyak nih cangkem, tapi orang nyambung nih roh. Makanya Pak kalau minta doa cari orang pendiam. Nih kalau mau jadi doa ya jangan yang doa ke saya model, jangan banyak ngomong model saya. Kayak orang Ustaz doain saya, jangan minta doa ke saya kasih dia tahu tujuh doa Ustaz Ono. Kenapa Ustaz Ono? Dia mendiam terus orangnya. Orang yang tidak banyak ngomong itu doanya cepat dijawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi jangan orang diam-diam doang ya Pak ya. Diamnya karena alim. Diamnya karena alim. Jadi orang kebanyakan ngomong doanya lambat dijawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau orang dia kalau soleh, nah ini nih kita minta doa kepada beliau ya, seperti Rasulullah menyarankan kepada sahabat Umar bin Khattab suruh minta doa ke siapa? Siapa? USA. Ini wawasannya banyak nih. Ya, tadi tahu nama ini, nama yang punya Facebook. Sekarang tahu siapa yang ditunjuk oleh Rasul supaya minta doa. Siapa? USA atau Al-Qarni? Begitu disamperin sama sahabat Umar bin Khattab, USA Al-Qarni bukan ulama. USA Al-Qarni bukan kiai, USA Al-Qarni bukan orang yang kelihatan alim, orang sederhana, orang biasa-biasa saja. Tapi kok Nabi bisa kenal dengan USA Al-Qarni? Kenal di mana itu Nabi? Pasti di alam rasa. Kenal di alam rasa. Karena alam kan banyak lapisannya. Oh ini jadi cerita mereka ini ya, agak-agak jeruk dikit. Apa habis lebaran ini ya, habis Ramadan. Jadi alam kita di dunia saja udah banyak lapisan. Ada alam pikiran. Pikiran pun alamnya ada dua, pikiran sadar dan pikiran bawah sadar. Yang sadar mana? Ya sekarang yang ngomong begini sadar. Tapi tetap yang mendominasi pikiran sadar ini, yang menjadi karakter, yang menjadi bahan rasa adalah pikiran bawah sadar. Kayak gini Pak, ada orang jualan, dia nggak mau lewat gang ini Pak, nggak mau lewat gang ini. Jangan lewat gang ini dah, mending yang lain aja. Biasanya kalau saya lewat gang itu apes. Nah itu pikiran bawah sadar. Walaupun dia nggak ngomong, tapi dia langsung belok. Jangan lewat sini deh, lewat gang lain aja. Berarti ada sesuatu yang memblok dirinya, nggak lewat situ. Itu namanya mental block kalau dalam psikologi ya, mental block. Ada orang yang kalau ngomong sama kita, dia bawanya ngambek aja, padahal nggak ada masalah. Nah berarti di pikiran dia kita tuh udah jelek banget Pak. Kita tuh udah dianggap jelek banget dan kita tuh menjengkelkan, sehingga ngomong yang tidak ada masalah saja itu jawabnya kesel. Ada dua orang model begitu. Ada, itu mental block namanya. Jadi di pikirannya dia kita tuh apapun yang keluar dari kita menjengkel. Alhamdulillah mental ya. Yaitu makanya di alam ini, di alam dunia saja alam
berlapis-lapis. Nah, Rasulullah SAW menunjukkan kemana harus minta doa, yaitu ke Uwais al-Qarni. Orang biasa, nah, tapi berbakti kepada ibunya luar biasa. Jadi gimana ya, doa itu tidak harus diminta kepada orang alim. Doa itu tidak harus memimpin, Nabi yang ngajarin ya. Doa itu tidak harus diminta kepada orang yang terlihat sebagai orang yang tokoh agama. Bisa jadi orang yang mulungin sampah pagi-pagi. Dia keliling di perumahan kita, dia punya hati yang bagus, punya hati yang bersih. Dia tidak pernah punya kepengenan kayak kepengenan orang yang terlalu banyak nafsunya. Bisa jadi dia menerima dengan ikhlas apa yang ditakdirkan oleh Allah kepada dirinya. Minta doa kepada dirinya. Kan karena apa? Bi ayyi fahim yuqbalu. Doa itu kita tidak pernah tahu dari mulut siapa doa itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau ada pemulung, kayaknya kalau kita hidup ditakdirkan seperti mereka, mungkin kita gak kuat di tataran itu. Benar apa enggak? Kayak tadi ada orang tua kakek banget, jualan pisang cuma 4 sisir. 4 sisir itu berapa sih? 4 itu loh Pak, 4 gini ya. Ya 4 sisir benar ya? 4 sisir dia begini nyender ke tembok, melonjol sambil ngantuk gini. Saya bilang ke istri saya, lihat nih, kakek-kakek jualan pisang 4 sisir. Tahu laku, tahu enggak. Orangnya udah keselen, udah capek, dia udah capek. Coba kita nunjuk es krim, anak kita jadi es krim. Kita nunjuk baju, jadi baju baru. Kita nunjuk makanan, jadi makanan. Alangkah bersyukurnya, Masya Allah. Orang coba ingin menjual 4 sisir pisang, sampai lelah seperti itu, sampai capek. Tadi pagi jalan ke sono, yang ada danau ke sono Pak, jembatan besi ke sono apa sih? Duta ya, perumahan Duta Harapan apa tuh? Yang ada danau yang terkenal. Itu ada seorang kakek Pak. Itu kakinya udah lumpuh. Dia pakai sepeda begini. Mulung. Allahu Akbar. Kita berada di atas mobil, masih muda, seger, mau makan ketoprak jadi, mau makan soto babat jadi. Nah, dia mau minum, mau makan, nyari dulu botol bekas. Nyari dulu tuh namanya plastik. Allahu Akbar, kata saya. Coba kalau kita jadi seperti mereka-mereka, ibaratnya ngaji rasa, kuat apa enggak menerima takdir seperti itu? Seperti ini aja, yang bajunya udah bagus tiap hari, yang naik di atas bangku mobil tiap hari, yang tidak kepanasan, tidak kehujanan, di rumah ada kulkas, minumannya lengkap, di Magicom selalu ada nasi hangat, di dalam lemari ada lauk makan, di dalam kulkas tersedia cemilan. Masya Allah, masih banyak mengeluh kepada Allah. Bagaimana kalau dihidupkan seperti mereka? Apa yang kita rasakan? Jangan-jangan mereka wali. Bisa jadi. Ya kan mereka ikhlas, mudah saya mau hidup begini. Ada orang ngomong begitu. Kalau pagi-pagi ngiterin di rumah perumahan saya, katanya rezeki saya memang di sini Pak Ustaz. Katanya alhamdulillah Ustaz Maya dari ceramah katanya dapat rezeki, dari ngajar di sekolah dapat rezeki. Saya mah rezekinya seperti ini, mulung barang yang udah nggak dipakai sama orang. Bagi orang ini sampah Pak Ustaz, bagi saya ini makan buat saya. Allah, keren dengan kata-katanya nih Pak. Bapak ngaji di mana? Saya ngaji Manakim. Masya Allah, ternyata bapak pemulung ini masih sempat ngaji. Ngajinya Manakim. Sehingga hatinya terisi, imannya terisi. Jadi pemulung tidak minder. Jadi pemulung ini jalan hidup saya. Dia katakan umpama orang alim bukan dia ngomong. Umpama dia orang alim, dia pasti mengatakan hadihi sabili, ini jalan hidup saya. Kalau dia orang alim, dia karena dia bukan kiai, bukan ustaz, bukan ulama. Jadi beliau ngomongnya, ya mungkin inilah kehidupan saya Ustaz yang harus saya jalani. Ustaz buat, saya ambil.
Ustaz anggap sampah, saya anggap harta. Tuh, masya Allah. Bisa jadi ya, doa itu muncul dari orang-orang yang mungkin kita memandangnya doanya bakal tembus ya. Jangan begitu. Siapa tahu dari mereka doa kita, ya kayak tukang sekutang malam-malam, ya teng gitu. Bisa jadi beliau punya hati yang bersih. Hadirin, bapak-bapak dan ibu-ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena ini momennya menurut saya masih saya sendiri ya masih halal bihalal, banyak dosa, maka kita wajib bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, apa syarat-syarat bertobat kepada Allah? Kalau syarat bertobat kepada Allah gampang. Yang pertama, syarat tobat kepada Allah adalah an-nadamu, menyesal. Menyesal yang pertama. Catat dalam hati, dalam pikiran. Apa menyesal? Dengan dosa yang hubungannya langsung kepada Allah. Contohnya kita ninggalin sholat, itu dosanya gak ada sesama manusia, gak ada hubungannya. Kita gak puasa Ramadan, itu gak ada dengan manusia, hubungannya dengan Allah, karena itu ibadah makhluk. Bagaimana cara bertobatnya? Yang pertama menyesal. Ya Allah, saya menyesal meninggalkan sholat 5 waktu, padahal badan waras, pikiran waras, badan kuat, tapi malah malas menjalankan sholat. Dosa apa enggak? Dosa. Tinggalin sholat dosa? Dosa. Tobatnya gimana caranya? Yang pertamanya nyesel, harus ada nyesel loh. Tapi kelihatannya orang zaman sekarang dengan sholat gak ada nyesel ya. Ngeri itu, bener-bener mana? Itu orang pertama harus nyesel nggak bisa sholat, harus nyesel ninggalin kewajiban. Pertama syaratnya harus ada penyesal. Nah, takutnya nggak nyampe, maka saya dikebut di dosa kepada Allah. Yang kedua, berarti al-iqla'u, menarik diri dari dosa. Tadi umpama nggak sholat, ya berarti menarik diri dari perbuatan tidak sholat. Harus sholat, menarik diri dari dosa. Wal thalith al-azmu ala an yauda ilaiha. Yang ketiga adalah dia harus bertekad kuat tidak akan mengulangi dosa yang sama. Umpama ninggalin sholat, berarti dia tidak bakal ninggalin sholat lagi, bahkan menjadi rajin sholat. Nah, itu namanya al-azmu ala an yauda ilaiha. Jadi dia bertekad akan melaksanakan sholat seperti yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Warabiu yang keempat, udah ada 4 nih syarat tobat kepada Allah, ada 4. Menyesal, kemudian menarik diri dari perbuatan dosa. Yang ketiga, bertekad tidak akan melakukannya lagi. Yang keempat, wal istighfar, membaca istighfar. Bukan membaca, meminta ampun. Kalau lagi tobat mah enggak usah dilakuin Pak ya. Istighfar baca aja, astagfirullahaladzim, sampai meneteskan air mata. Ya, tapi kalau lagi sholawatan enggak apa-apa dilakuin. Kalau lagi tobat sendirian kepada Allah, hanya Allah yang tahu dengan kita, yang enggak usah dilakuin.
bahasa